Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kalian udah nyempetin waktu kalian untuk hadir mengikuti acara bimbingan kelompok pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian udah pernah ngelakuin bimbingan kelompok belum sebelumnya? Belum. Berarti ini baru pernah ya ngelakuin bimbingan kelompok? Iya. Oke, baik. Ibu jelasin sedikit ya tentang bimbingan kelompok biar kalian itu paham. Jadi bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas permasalahan yang ada di sekitar. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok itu biar anggota kelompok mampu berbicara di depan orang banyak. Terus anggota kelompok itu dapat menyampaikan pendapatnya, terus bisa menyampaikan ide, terus juga bisa menghargai pendapat dari orang lain. Nah, tata cara bimbingan kelompok itu seperti yang kita sedang lakuin, duduk setengah lingkaran dan saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada asas-asas. Yang pertama, ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan, kalian itu datang ke sini sukarela, tanpa paksaan dari siapapun. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, nanti di sini Ibu harap kalian menyampaikan pendapat tanpa malu-malu, kalian bisa terbuka dan kalian tuh bisa terbuka di kelompok ini aja, nggak boleh sampai ke kelompok yang di luar kelompok ini. Terus yang terakhir ada asas kerahasiaan. Kalian bisa merahasiakan apapun yang kita bahas di dalam kelompok ini. Itu. Nah, gimana? Udah pada paham? Paham. Nah, sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya, ada kesepakatan waktu nih. Kira-kira kalian butuh berapa lama nih untuk melakukan bimbingan kelompok? 30 menit. 30 menit ya. Oke, 30 menit. Berarti kita mulai untuk melakukan bimbingan kelompok. Tapi sebelum kita ngelakuin bimbingan kelompok, kita kenalan dulu ya, biar lebih akrab. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Nah, nanti kenalannya tuh kalian bisa sebutin nama panjang, nama panggilan, sama hewan yang kalian nggak sukai gitu ya. Oke. Nah, bisa dimulai dari Ibu, nanti kalian menyesuaikan ya. Perkenalkan, nama Ibu Nandini Rina Pramesi, biasa dipanggil Andin. Hewan yang nggak Ibu sukai. Sebelum kita mulai kegiatan selanjutnya, kita perkenalan dulu ya, kan biar lebih akrab. Kalian bisa nyebutin nama panjang, nama panggilan, sama hewan yang nggak kalian sukai. Dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Nandini Rina Pramesi, biasa dipanggil Andin. Hewan yang nggak disukai kecoa. Ya. Perkenalkan, nama saya Ariana Uninu Izamida, biasa dipanggil Mide. Hewan yang saya tidak sukai kelabang. Labang ya. Perkenalkan, nama saya Fatima Maula, biasa dipanggil Maula. Hewan yang tidak saya sukai ular. Perkenalkan, Nama depan siapa? ya kenal, lemes. Oh iya. Perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya. Mana di situ ngomong kan DP. Perkenalkan nama saya Kibalinda Bahita.
Perkenalkan, nama saya Syifa Linda Prahita, biasa dipanggil Syifa. Hewan yang saya takuti singa. Perkenalkan, nama saya Pati Atul. Yuki. Kurang ya. Kamu coba sih mas orang di sini. Iya ya. Namanya Mit. Orang yang pertimbangan apa? Ya wis kira. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Maula, biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Fatihah. Ayo guys. Yo. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Maula, biasa dipanggil Lala. Hewan yang paling ditakuti yaitu ayam. Perkenalkan, nama saya Ula Rahmawati, dipanggil Rahma. Hewan saya paling takuti belatung. Belatung. Belatung kayak cekudet kan? Belatung. Ya udah. Belatung ada sih kepangan. Ya udah belatung. Yuk. Ini Perkenalkan, nama saya Atika Farhanisa. ya ya Allah yuk. Perkenalkan, nama saya Atika Farhanisa, biasa dipanggil Nisa. Hewan yang saya tidak sukai kucing. Oke, kalian udah nyebutin nama kalian masing-masing. Jadi udah kenal. Terus gimana nih, udah pada siap untuk ke tahap selanjutnya ngelakuin bimbingan kelompok? Siap. Ya, kita mulai ya, 30 menit. Oke, Ibu mulai ya. Ini di sini Bu ada koin atau chips. Nanti Ibu bagikan. Masing-masing dapat 3 chips. Nanti kalau kalian mau jawab pertanyaan dari Ibu, bisa kasih chipsnya ke tengah gitu ya, paham? Nih, Ibu bagiin dulu ya. Ketiga. Nah, mulai ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang dampak penggunaan handphone atau gadget. Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak handphone atau gadget itu apa? Apa, Mbak? Menurut saya sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Menurut saya alat elektronik. alat elektronik. Ya, ada lagi atau cukup? Cukup. Ya, jadi handphone atau gadget adalah salah satu alat elektronik atau alat komunikasi untuk bertukar informasi yang bisa dibawa kemana-mana tanpa harus terhubung oleh stop kontak yang ada arus listriknya. Jadi yang tadi kalian sebutin itu benar. Tadi kan udah tahu tuh pengertian handphone. Terus fungsi dari handphone, ada yang tahu nggak fungsi dari handphone itu apa? Sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi. Ya, ada lagi? Sebagai sarana hiburan. Ya, sarana hiburan. Ada lagi? Ayo Bu, Mm-mm. untuk menambah wawasan. Bener kayak tadi yang udah disebutin sebagai alat komunikasi, kayak misal kita tuh berkomunikasi sama temen yang jarak jauh, atau tadi yang kayak sarana hiburan bisa buat lihat-lihat di YouTube atau game online gitu ya, atau kayak menambah wawasan, kayak misal kita kayak mencari browsing-browsing di Google gitu. Nah, selain pengertian fungsi, ada juga dampak positif sama dampak negatif. Dampak negatif dulu nih. Kan pasti kan ada dampak negatif HP. Siapa nih yang tahu dampak negatif HP? Saya Iya. tidur. Iya, susah tidur. Ada lagi? Membuat mata sakit. Membuat mata sakit. Ada lagi? Gak ada deh. Ayo, sipul. Lebih suka menyendiri. Ya, lebih suka menyendiri. Bener ya tadi yang udah kalian sebutin. Dampak negatif HP itu bisa membuat mata sakit, terus malah bisa
malah lebih suka menyendiri daripada bersosialisasi dengan teman-teman. Terus jadi susah tidur juga gitu ya. Terus tapi selain dampak negatif ada juga dampak positifnya nih. Ada yang tahu nggak dampak positif penggunaan handphone? Siapa dulu nih? Ya, Untuk menambah teman, ya menambah teman, menambah informasi. menambah informasi. Ada lagi? Nah, tadi kan udah nih, selain dampak negatif ada juga nih dampak positif penggunaan gadget atau HP. Ada yang tahu nggak dampak positifnya apa aja? Saya ibu. Ya, Menambah informasi. menambah informasi. Ada lagi? Ada saya. Ya, Menambah teman. menambah teman. Ada lagi? Saya Ya, media komunikasi. ya, media komunikasi, benar ya. Jadi dampak positif penggunaan handphone itu kalian bisa memperbanyak teman di Facebook atau di Instagram atau di mana itu. Terus juga ada media komunikasi, kalian bisa berkomunikasi sama teman kalian yang jarak jauh. Terus juga bisa menambah informasi-informasi. Nah, udah ada pengertian, udah ada fungsi, ada dampak positif, ada dampak negatif. Terus kira-kira cara mengatasi dampak negatif HP yang tadi kayak membuat mata sakit, lebih suka menyendiri, itu susah tidur. Terus cara mengatasinya gimana ya? Ada yang tahu nggak cara gimana? Membatasi waktu. Membatasi waktu main HP ya Mbak ya? Ada lagi? Saya bu memperbanyak sosialisasi. Ya, memperbanyak sosialisasi. Ada lagi? Sudah cukup? Ya, jadi cara mengatasi dampak negatif HP itu ada menggunakan HP jika diperlukan saja. Jadi jangan terlalu sering gitu menggunakan HP. Terus memperbanyak sosialisasi seperti tadi yang udah Mbak Nida sebutin, kayak jangan terlalu menyendiri tuh terusan di kamar gitu HP-an, terus bisa tuh keluar bersosialisasi. Terus juga bisa membatasi waktu bermain HP, jangan HP-an terus gitu ya. Kok ibu lihat pada lemes gitu ya, pada kurang semangat gitu. Biar lebih semangat, ibu ada permainan. Nah, caranya tuh nanti kan ibu sebutin hewan, nama hewan. Nanti kalian lanjutin sambung nama hewan yang apa ya, huruf terakhir yang ibu sebutin. Misal ibu sebutin katak, berarti kan huruf terakhir K. Nanti kalian sebutin nama hewan yang awalannya huruf K gitu ya, paham? Nanti kalian sebutin sambil nunjuk teman kalian gitu ya. Dimulai dari ibu ya. Tikus. Kuda. Seneng sapi bisa. Kak, sini Ya. Tikuk. Nah, satu lagi, kita cari satu yang salah lagi. Nanti yang salah kita hukum nyanyi. Kita hitung 5 detik ya. Kalau 5 detik nggak bisa jawab berarti itu udah hangus. Ya. Oke, ibu ulang lagi. Sapi. Ikan. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa, oh cuy. Ikan. Oh iya. Maning. Ulang. Yuk. Ini saya mikirnya huruf. Huruf terakhir ya guys. Baik. Yuk. Ya emang yuk. 1, maju dah. Maju sit. Maju sit. Ular. Rusa. Nunjuk. 1. Nunjuk. 1, 2. Anjing. Lagi ya, satu lagi nih. Gajah. Harimau. Ular. Tunjuk. Oh ya, ular. Rusa. Tunjuk. Anjing. 1, 2, Gajah. 3.
Tunjuk. Empat. Harimau. Harimau. Ular. 2, 3, 4, 5. Pati Rahma karo si. Wis kan? Ayo. 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 Kalian ya pakai halo pakai nek. Oh, vokal O. 1, 2, 3. Ayo. Ya, ayo. Ojo kuno, Terus. merah motor terbon, Nah, terus. molotos solon hojo. Terus foto. Pada pasangan kocok, ulun kotong. Apa? Popo orot Yeay, dah, yeay. Nah, permen tadi itu kayak ngelatih kalian buat konsentrasi gitu ya. Jadi kalian tuh berpikir cepat juga gitu. Nggak kerasa ya, kita udah ngelakuin bimbingan kelompok ini udah hampir 30 menit. Sebelum Ibu nutup acara, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu pengen tahu dong kesan-pesan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok pada malam hari ini. Bisa dimulai dari Mbak Nida. Menambah wawasan. Menambah wawasan, pesannya apa? Biar Ibu gimana gitu. Ini mengadakan kayak gini lagi. Berarti ya siap nanti berarti lakuin bimbingan kelompok lagi gitu ya Mbak. Mbaknya gimana? Menambah teman. Pesannya gimana? Semoga waktu ini bisa diperpanjang. Oke, siap Mbak. Mesti neng siapa? Kayak angkat Kenyang mesti siap. menambah wawasan, Pesannya gimana? bisa diadakan kayak gini lagi. Oke, siap. Mbaknya gimana Mbak? Pesan-pesannya? Misalnya menambahkan misalnya kalau diadakan kayak gini lagi tempatnya lebih baik, Oke, siap Mbak. seru dan menyenangkan. Semoga bisa dilakukan kayak gini. Oke, Mbaknya? Sama kayak dia seru. Seru pengen dia ngomong seperti ini lagi. Oke. Berarti misal Ibu ngelakuin bimbingan kelompok kayak gini lagi pada mau ya? Mau dong. Kira-kira pada bisanya kapan nih kalau Ibu mau ngelakuin bimbingan Minggu kelompok? depan. Oke, minggu depan ya kita ngelakuin bimbingan kelompok kayak gini lagi. Oke, tadi kita diawali sama berdoa, kita diakhiri juga sama berdoa. Oh iya, sebelum kita mengakhiri, ada yang mau itu nggak memimpin doa mengakhiri? Oke, ya Mbak. Ayo Mbak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, makasih ya kalian udah nyempetin waktu ngelakuin bimbingan kelompok. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.